Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Senin tanggal 11 Februari 2024. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 2, ayat 1 sampai ayat 4. Sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 2, ayat 1 sampai ayat 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop bacaan, keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan para cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan tadi, dari Ibrani pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat, diberikan sebuah perikop atau nats renungan yang berbunyi, tidak terbawa arus. Yana dipukadaran bahasa Toraja, dikuam pukadai tang tipero senga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, definisi dari kata arus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut para ahli bahasa dapat disimpulkan dalam 3 pengertian, antara lain. Yang pertama, gerak air yang sedang mengalir. Yang kedua, gerakan atau aliran udara atau listrik yang melalui suatu benda. Yang ketiga, peredaran atau barang atau uang dan sebagainya. Dalam hidup yang sementara kita jalani di dunia ini, seringkali berhadapan dengan godaan yang nampaknya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat berbahaya bagi kerohanian kita. Godaan itu berupaya menarik perhatian kita sedemikian rupa, supaya tanpa kita sadari, kita terbuai dalam rasa nyaman, kepuasan diri, dan rupa-rupa kesenangan jasmani. Akibatnya, ialah kita bisa hanyut terbawa arus, mulai mengurangi kedisiplinan rohani, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan menggantikannya dengan kesibukan duniawi yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kekekalan hidup kita. Sebagai orang percaya, kita perlu menyadari hal ini, supaya keselamatan besar yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita tidak kita sia-siakan. Jadi, kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memelihara keselamatannya secara konsisten. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang kepada kita masing-masing pagi ini hendak mengajarkan dan senantiasa mengingatkan kita bagaimana caranya supaya kita dapat menghargai keselamatan yang besar dari Tuhan
dan tidak terbawa arus duniawi, yaitu kita harus lebih teliti untuk senantiasa memperhatikan apa yang kita dengar. Ayat 1 bacaan kita tadi. Maksudnya adalah kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikatnya. Ayat 2 bacaan kita tadi. Jadi, bukan sekedar membaca atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sampai melakukan atau menghidupi firman itu setiap hari, kapan dan di mana kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sejak perjanjian lama melalui hamba-hambanya, Allah telah mengingatkan umatnya untuk memperhatikan firman atau perintah-perintahnya. Misalnya dalam kitab Ulangan 6 ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ini menunjukkan bahwa memperhatikan firman Tuhan dengan sepenuh hati itu penting dan mutlak bagi kita. Sebab tanpa memahami firman-Nya dengan benar, kita akan terbawa arus duniawi dan tersesat, bahkan binasa. Hosea 4 ayat 6. Jadi kebenaran firman-Nya itu harus lebih melimpah dalam hidup kita. Artinya, semakin lama kita ikut Tuhan, harusnya semakin banyak firman Tuhan yang tertanam dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Semenarik apapun godaan yang datang, kita tidak akan terpengaruh dan tidak akan terbawa arus yang salah. Untuk itu, marilah lebih giat melimpahkan firman Tuhan ke dalam hidup kita sehari-hari, mulai saat sekarang ini, bahkan untuk selama-lamanya. Semoga Roh Kuduslah yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa memegang keselamatan yang besar itu dan bersumber di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan penguasa tunggal semesta alam ini, Tuhan yang empunya hidup dan kehidupan kami bersyukur atas selawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap memegang teguh keselamatan yang besar, yang sepenuhnya dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya, berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi, semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikanlah kekuatan baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa juga pemilihan presiden dan wakil presiden, DPRD, DPR provinsi, DPR pusat. Berkatilah semua para petugas keamanan, sehingga pemilu boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan.
Kami berdoa buat kedua hambamu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusinati Puntu dan Bapak Pendeta Oktopianus Bane Padang. Bahkan kami sebagai majelis gereja dan pengurus OIG Jemaat Sion Makale, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Semoga kita yang mendengarkan firman Tuhan ini tetap mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Terima kasih, selamat beraktivitas.